Berikutnya adalah angka indeks harga agregat sederhana. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang relatif ya. Sekarang ini kita bahas tentang agregat. Jadi angka indeks yang agregat ini lebih menekankan pada agregasi, yaitu barang dan jasa yang lebih dari satu. Harga, kuantitas, dan nilai dari beberapa komoditas dijadikan satu, sehingga mendapatkan angka indeks yang mewakili agregasi tersebut. Contohnya, kalau berdasarkan metode BPS ya, ada agregasi makanan. Itu ada yang kelompok beras, jagung, kedelai, minuman, tembakau, dan lain-lain. Terus perumahan, itu ada alat dan bahan perumahan. Terus kalau sandang, itu kelompok tekstil dan produk tekstil. Ada juga aneka barang dan jasa. Nah, itu berarti untuk seluruh barang dan jasa yang tidak masuk agregasi yang lainnya. Jadi kita akan membahas tentang agregat ya, untuk harga, kuantitas, dan nilai. Jadi untuk harga agregat juga punya yang sama kayak yang relatif tadi, yaitu indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Nah, untuk indeks harga sendiri sama juga, cuman yang membedakan semua barang dan jasa ya yang dijadikan satu. Jadi ini sigma harga pada tahun tertentu atau sigmanya total dibagi dengan total harga pada tahun dasar kali 100. Begitu pula untuk yang kuantitas dan nilai hampir sama, cuman yang membedakan adalah kalau pada agregat itu menggunakan jumlah kuantitas, terus ada jumlah nilai, dan lain sebagainya. Contohnya, hitunglah indeks harga agregat kelompok makanan berikut dengan tahun dasar 2010. Di sini sudah ada padi, ubi jalar, kacang, dan kacang hijau dan kacang tanah. Datanya dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Tahun dasarnya adalah tahun 2010. Maka langkahnya adalah yang pertama, menjumlahkan semua ini dari tahun 2005, 312.000 tambah 308 tambah 773 tambah 612. Nah, di sini saya contohkan untuk indeks harga tahun 2007 dan tahun 2012. Nah, untuk tahun 2007 itu total harganya adalah 2.727.596, dan untuk harga tahun dasar adalah tahun 2010, maka di sini jumlahnya adalah 3.856.771 dibagi menjadi 0,707 kali 100, maka dapat 70,72%. Begitu pula untuk indeks harga tahun 2012, itu total harganya dibagi total harga tahun dasar dikali 100, dapat 1,01936 kali 100 itu 101,936%. Angka indeks tahun 2012 berdasarkan tahun dasar 2010 adalah 101,94%. Ini menunjukkan bahwa selama 2 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2012, harga telah naik sebanyak 1,94%. Yaitu dapat dari 101,94 dikurang dengan 100. Apabila kita melihat pada selisih angka indeks, maka kita mendapatkan kenaikan harga setiap tahunnya dari tahun 2005 ke 2006 itu naik
7,77%. Dari 2006 ke 2007 naik 10,92%. Dari 2007 ke 2008 5,49%. Dari 2008 ke 2009 7,44%. Dan tahun 2011 sampai tahun 2012 juga mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2010 itu tidak ada kenaikan harga sama sekali. Berikutnya untuk yang kuantitas, di sini hitunglah indeks kuantitas agregat kelompok makanan berikut dengan tahun dasar 2010. Nah, ini kita akan coba lagi. Jadi sama juga kayak yang tadi ya teman-teman, kita jumlahkan produksi untuk yang tahun 2005 itu padi, jalar, kacang tanah, kacang hijau, semuanya dijumlahkan, terus kemudian dibagi dengan jumlah pada tahun dasar. Di sini tahun dasar yang kita pakai ada tahun 2010. Nah, 2010 itu tahun dasarnya kita totalkan. Nah, saya contohkan untuk indeks harga 2007. 2007 di sini totalnya adalah 60.155.863 ton. Sedangkan untuk tahun dasar itu tahun 2010 yaitu 69.591.373 ton dikali 100 dapatnya 86,44 ya teman-teman tahun 2007. Kemudian teman-teman melakukan hal yang sama untuk tahun 2005 dan seterusnya 2015. Nah, berdasarkan indeks yang kita dapatkan ini teman-teman, pada tahun 2010 itu tidak ada perubahan karena dia tahun 2010 itu merupakan tahun dasar sehingga tidak ada perubahan produksi di sini. Sedangkan dari tahun 2010 sampai tahun 2011 itu mengalami penurunan. Penurunannya itu sebesar 0,87%. Sedangkan pada tahun 2011 sampai 2012 produksi kelompok makanan tadi meningkat sebanyak 5,1% menjadi dari 99% menjadi 104%. Nah, berdasarkan ini juga ada perubahan peningkatan, yaitu dari tahun 2010 sampai 2015 mengalami peningkatan sebanyak 12,91% untuk produksi kelompok makanan. Nah, begitu juga teman-teman untuk yang indeks nilai agregat. Berarti kita harus menghitung dulu berapa harga dan dikali dengan kuantitas. Nah, di sini kita contohkan untuk tahun 2010 dan 2014 ya teman-teman, biar lebih singkat. Nah, di sini tahun dasarnya tahun 2010. Hitunglah indeks agregatnya. Jika tahun dasarnya, indeks nilai agregatnya jika tahun dasarnya tahun 2020. Jadi langkah pertama adalah saya menghitung dulu, kita harus menghitung dulu harga pada tahun tertentu. Sekarang kita contohkan adalah tahun 2014. Jadi harga pada tahun 2014 dikali dengan kuantitas dibagi dengan harga pada tahun dasar dikali dengan kuantitas tahun dasar. Kemudian untuk itu setelah langkah berikutnya adalah kita menghitung totalnya. Jadi ini adalah totalnya. Karena di sini mintanya adalah sigma, total dari hasil kali antara harga dan kuantitas. Nah, untuk pada tahun 2010 kita dapatnya 47 tahun dasar ya. Sedangkan tahun 2014 indeksnya tuh kita dapat 69. Kemudian kita bagi sehingga indeks yang kita dapat pada tahun 2014 itu adalah 14.622,51%. Nah, jika andaikan datanya lebih banyak dari ini lagi, silakan teman-teman hitung menggunakan rumus yang sama, kemudian dibaca hasilnya apakah mengalami peningkatan atau tidak.
bisa juga mengalami penurunan. Nah, jadi kalau tahun dasarnya 2010 dan 2014, di sini kita bisa mengartikan bahwa ternyata pada nilai agregatnya itu mengalami peningkatan sebanyak 14.622%. 14.622%. Nah, apa sih yang biasanya mempengaruhi indeks nilai agregat? Yang pertama, perubahan harga dan kuantitas selama periode yang diukur. Jadi yang pertama harga dan yang kedua adalah kuantitas. Harga dan kuantitas itu sangat mempengaruhi, apalagi jika terjadi perubahan. Angka indeks berikutnya yaitu angka indeks tertimbang atau yang biasa kita sebut dengan weight index. Nah, indeks ini berbeda dengan indeks sederhana ya. Kalau indeks tertimbang ini memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Nah, kenapa sih harus diberikan bobot yang berbeda? Karena pada dasarnya setiap barang dan jasa itu mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda. Jadi beras mungkin dirasakan lebih penting dibandingkan dengan sayuran atau jenis barang lainnya. Nah, indeks tertimbang biasanya digunakan untuk indeks agregat, di mana banyak jenis komoditas, sehingga setiap komoditas mempunyai bobot yang berbeda. Kalau untuk indeks relatif sebelumnya itu tidak perlu diadakan pembobotan karena barang dan jasanya tunggal atau hanya satu. Nah, rumus indeks tertimbang sendiri itu adalah seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Indeks harga tertimbang itu merupakan sigma atau jumlah dari hasil perkalian antara harga agregat pada tahun tertentu yang sudah dikalikan dengan bobot penimbangnya dibagi dengan harga pada tahun dasar yang sudah dikalikan dengan bobot terus dikalikan dengan 100%. Nah, untuk menghitung indeks tertimbang ini ada beberapa permasalahannya, yaitu bagaimana cara menentukan bobot penimbangnya. Nah, penentuan bobot berdasarkan utilitas tentunya bisa subjektif tergantung dari mana orang memandangnya. Nah, oleh sebab itu ada beberapa rumus yang telah dikembangkan untuk menentukan nilai bobot sebagai penimbang tersebut, yaitu rumus Lespeyres, Paasche, Fisher, Drobis, Marshall, dan Walsh. Yang pertama, rumus Lespeyres. Etienne Lespeyres ini mengembangkan metode pada akhir abad ke-18, yaitu dalam menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang, yaitu periode dasar. Nah, indeks tertimbang Lespeyres ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu harga pada tahun dasar dikalikan dengan kuantitas pada tahun dasar dibagi dengan harga tahun tertentu dikalikan dengan kuantitas tahun dasar dibagi dengan harga tahun dasar dikalikan dengan kuantitas tahun dasar dikalikan 100. Ini ya teman-teman. Berikut contohnya, hitunglah indeks Lespeyres dari kelompok pangan berikut ini dengan menggunakan tahun dasar 2010. Nah, di sini contohkan juga tahun tertentu adalah tahun 2014. Kita mau menghitung indeks Lespeyres pada tahun 2014 dengan tahun dasar 2010. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita mengalihkan dulu harga pada tahun tertentu ini dikalikan dengan kuantitas pada tahun dasar ini, sehingga dapatnya adalah ini ya teman-teman. Saya tidak bisa sebutkan bilangannya, teman-teman cukup lihatnya saja ya di video ini. Kemudian dihitung lagi harga pada tahun dasar dengan dikalikan dengan
kuantitas pada tahun dasar, dapatnya yang ini. Kemudian dikali 100, maka dapatnya adalah 137,8. Itu bisa kita gambarkan terjadi harga barang pangan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 itu meningkat sebanyak 37,8%, yaitu dapat dari 137,8 dikurang 100. Berikutnya contoh untuk yang pasca. Yang pasca juga sama. Berarti langkah berikutnya kita harus cari dulu yang harga pada tahun tertentu dikali dengan kuantitas tahun tertentu dibagi dengan harga tahun dasar yang dikalikan dengan kuantitas pada tahun dasar. Jadi si Pasce ini mengemukakan konsep penggunaan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot. Jadi kalau di last payers tadi yang menjadi bobotnya adalah kuantitas tahun dasar, sedangkan kalau di Pasce yaitu tahun berjalan, bukan tahun dasar ya. Jadi kuantitas pada tahun berjalan. Nah ini juga sama rumusnya, kita mencari yang sama, cari yang HT dulu, harga tahun tertentu dikalikan dengan atau tahun berjalan ya, dikalikan dengan kuantitas tahun berjalan dibagi dengan harga tahun dasar dikalikan dengan kuantitas tahun berjalan. Jadi tahun berjalan sekarang adalah tahun 2014, maka dapatnya adalah sama 137,8. Jadi hasil antara last payers tadi dan pasca itu sama. Begitu pula untuk yang indeks rumus Fisher sama rumus Drobis, itu hanya tinggal menghitung akar. Kalau indeks Fisher, akar dari indeks last payers dan dikalikan dengan indeks pasca, dapatnya sama 137,8. Sedangkan kalau indeks Drobis atau rumus Drobis ini hanya kalikan indeks last payers tambah indeks pasca dibagi 2. Nah kalau di Fisher ini dia mencoba untuk memperbaiki rumus dari last payers dan pasca. Jadi menurut Fisher, indeks agregat itu adalah paduan dari kedua indeks dan merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Jadi indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibandingkan dengan kedua indeks yang lain, baik last payers maupun pasca. Sedangkan si rumus Drobis ini dipergunakan apabila nilai indeks last payers dan indeks pasca berbeda terlalu jauh. Jadi indeks Drobis juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher. Indeks Drobis juga merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Jadi rumusnya adalah indeks last payers tambah indeks pasca dibagi 2. Nah, indeks Drobis juga ini bisa digunakan jika nilai indeks last payers dan indeks pasca itu berbeda jauh, tidak sama, bisa seperti itu. Kemudian untuk indeks Marshall, teman-teman ya. Jadi indeks Marshall ini relatif berbeda dengan konsep last payers dan pasca. Jadi Marshall menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T atau tahun berjalan dengan kuantitas pada tahun dasar. Jadi menjumlahkan kedua kuantitas tersebut. Nah, pembobotan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan indeks yang lain.
Jadi rumusnya adalah jumlah harga pada tahun sedang berjalan tahun tertentu yang dikalikan dengan penjumlahan antara kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun berjalan. Di sini kita contohkan tahun dasarnya adalah 2010 dengan tahun berjalannya adalah 2014. Kita jumlahkan dulu komoditasnya atau kuantitasnya. Kemudian kita menghitung harga pada tahun tertentu yang dikalikan dengan penjumlahan kuantitas tadi. Begitu juga kita hitung lagi harga tahun dasar yang dikalikan dengan penjumlahan kuantitas tadi. Sigmanya, jumlahnya itu kita bagi baru dikalikan 100, hasilnya juga sama, 137,8%. Yang terakhir rumus yaitu rumus Walsh. Nah, kalau di Marshall tadi menjumlahkan antara kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun berjalan, maka pada Walsh ini kuantitasnya itu diakarkan. Jadi bobotnya itu berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Dikali baru diakar ya. Rumusnya itu adalah ini. Nah, langkahnya juga hampir serupa seperti yang tadi ya. Itu hitung dulu perkalian antara kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun berjalan. Kemudian diakarkan ya, setelah dikali diakarkan, terus kemudian dikalikan antara akar itu dengan harga tahun dasar dan dikalikan lagi dengan akar harga tahun berjalan. Kemudian hitung sigmanya. Setelah kita dapatkan sigmanya, maka sigmanya dibagi dikali 100, maka dapatlah hasil indeks Walsh-nya yaitu 137,8. Jadi hampir sama saja hasilnya antara beberapa rumus yang sudah kita coba. Nah, ada beberapa masalah dalam penyusunan angka indeks. Yang pertama adalah masalah pemilihan sampel. Jadi Indonesia apalagi ya, Indonesia itu merupakan negara kepulauan gitu. Jadi bagaimana menentukan indeks harga konsumen pada jenis barang yang sangat beda-beda ya antara setiap kabupatennya gitu. Jadi misalkan sebelum tahun 1998 itu hanya didasarkan pada 200 sampai 225 jenis barang dan jasa di 27 ibu kota provinsi. Terus kemudian setelah tahun 1998 diperluas lagi menjadi 249 sampai 353 barang dan jasa di 44 kota. Nah, permasalahannya itu adalah bagaimana memilih barang dan jasa dan bagaimana memilih tempat. Apakah pemilihan ibu kota itu sudah mewakili atau belum? Bagaimana dengan kondisi di pedesaan? Nah, masalah pemilihan sampel ini penting supaya angka indeksnya objektif. Jadi, itu masalah pertama. Masalah kedua adalah masalah pembobotan. Apalagi memberi bobot pada suatu barang dan jasa itu sangat susah seiring dengan perubahan waktu. Terus terdapat perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat. Jadi diperlukan ukuran pembobotan yang tidak menghasilkan angka indeks yang terlalu tinggi dan terlalu rendah. Berikut masalah terakhir yaitu perubahan teknologi. Teknologi ini berkembang sepanjang waktu. Jadi seiring perubahan teknologi, harga juga bisa ikut berubah. Nah, apakah dapat diidentifikasi suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan harga semata atau karena ada perbaikan kualitas produk sehingga harganya meningkat? Misalnya ya,
kita membeli TV. Nah, pada tahun 1990-an hanya untuk TV saja. Namun pada saat ini TV yang dapat untuk CD, VCD, bahkan radio ada. Jadi apakah kenaikan harga TV akibat perbaikan kualitas atau sekedar harganya itu meningkat? Jadi pengaruh teknologi juga besar. Nah, selain ketiga hal penting yang mempengaruhi tadi, masalah yang mendasar juga ya, seperti tadi dikatakan di video part 1, yaitu pemilihan tahun dasar. Pemilihan tahun dasar itu penting, sehingga perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu tahun dasar adalah tahun di mana kondisi normal, tidak krisis, dan tidak pula boom. Yang kedua, tahun dasar juga memudahkan dalam perhitungan indeks untuk membandingkan dengan tahun yang lain. Nah, bagaimana mengubah periode dasar? Masalah timbul itu apabila kita mempunyai 2 atau lebih data dengan tahun dasar yang berbeda, sehingga kedua nilai tidak dapat dibandingkan. Jadi, masalah-masalah yang paling penting itu, yang paling besar sekali yaitu pemilihan sampel, pembobotan, dan perubahan teknologi. Oke teman-teman, sampai di sini materi angka indeks kita. Semoga teman-teman mengerti. Oke, dan selamat belajar. Semangat!